Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilang Arfianto dengan NIM 185231103, kelas PBS 6F. Di sini untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview atau kita akan membahas terkait dengan jurnal internasional atau jurnal yang terlisensi atau yang bertaraf internasional, dengan tema yaitu prinsip Good Corporate Government sebagai strategi dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia. Untuk penulisnya yaitu Andre Sandi Utama dengan publisher Encyclopedia of Journal pada tahun terbit yaitu 2018. Untuk pembahasan yang pertama atau pembahasan awal, kita akan membahas terkait dengan latar belakang yang terdapat pada jurnal ini. Perbankan syariah itu merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam sistem perbankan nasional. Tentunya harus didukung dengan adanya regulasi khusus karena bank syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan perbankan pada umumnya atau perbankan konvensional. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 itu memperkokoh landasan hukum secara khusus yang mengatur mengenai perbankan syariah dan berbagai aspek yang terkait di dalamnya. Kemudian perbankan syariah selain memiliki tanggung jawab khusus untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat dan juga tanggung jawab sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bank syariah memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat yang artinya bahwa bank syariah itu harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Misalnya jujur dalam bekerja, kemudian tidak membebankan nasabah, hingga manajemen yang baik dan terstruktur. Kemudian arti dari tanggung jawab secara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bank syariah dalam operasionalnya atau dalam kegiatannya harus sesuai dengan ajaran Islam atau kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Dan juga bahwa operasionalnya atau kegiatannya harus dilandasi dengan ibadah dalam bekerja. Kemudian kita flashback ke belakang, pada tahun 2008 itu terdapat Bank Senturi yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia karena adanya kasus penggelapan dana senilai kurang lebih 2,5 triliun rupiah yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Kemudian tahun selanjutnya yaitu tahun 2009 itu Bank IV juga dilikuidasi oleh Bank Indonesia karena lemahnya penerapan prudential banking principle oleh pihak manajemen bank tersebut, sehingga mengakibatkan bahwa persentase penyaluran dana yang mengalami kredit macet mencapai 23%. Hal tersebut tentu menyadarkan pemerintah bahwasanya pentingnya implementasi prinsip Good Corporate Government. Nah, dalam latar belakang itu kita akan masuk ke dalam Good Corporate Government. Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa bank syariah itu wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, kemudian pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya. Kelima prinsip tersebut merupakan prinsip Good Corporate Governance yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan perusahaan secara umum
Istilah good corporate government sendiri itu awalnya muncul sekitar tahun 1980 di Amerika Serikat, yang disebabkan karena adanya beberapa skandal praktek korupsi yang dilakukan di internasional, di internal perusahaan. Kemudian prinsip good corporate government sendiri lahir karena kuatnya dorongan dan desakan dari pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat agar perusahaan tidak melakukan kebohongan kepada publik tentunya. Kemudian praktek manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak hanya merugikan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga perusahaan tersebut. Kemudian terdapat perkumpulan atau organisasi, yaitu The Organization for Economic Corporate and Development atau OECD, yang menyusun prinsip-prinsip dasar good corporate government yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu transparency, accountability, responsibility, independensi, dan juga fairness. Hal tersebut sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Government pada tahun 2004, yaitu menerbitkan pedoman Good Corporate Government pada perbankan Indonesia sebagai pedoman bagi perbankan, itu baik dari bank konvensional maupun bank syariah. Dalam menerapkan prinsip Good Corporate Government pada saat kegiatannya atau operasionalnya. Setelah ini kita akan menarik ataupun kita akan mensinkronkan antara hubungan good corporate government dengan perbankan syariah yang ada di Indonesia pada saat ini khususnya. Bank-bank di Indonesia telah diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga intermediari keuangan yang sangat berperan dalam penyaluran dana yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis. Sebagai penyedia dana, bank-bank tersebut semestinya berperan besar dalam memonitor aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajerial pada penggunaan dana. Dalam beberapa kasus terlihat saat ini bahwa fungsi monitoring itu tidak sejalan dengan efektif atau tidak sejalan secara efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus yang sering terjadi seperti pembiayaan macet atau kredit macet. Sehingga good corporate government sendiri juga akan memungkinkan untuk menghindari atau sekurang-kurangnya dapat meminimalisirkan masalah-masalah tersebut. Dan juga seperti tindakan-tindakan yang penyalahgunaan wewenang terhadap direksi dalam pengelolaan perusahaan, atau seperti pembohongan kepada publik atau membebankan masyarakat ataupun membebankan nasabah seperti itu. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak yang berkepentingan lainnya sebagai akibat daripada tindakan tersebut. Kemudian prinsip-prinsip good corporate government ini yang konsisten tentunya akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja atau biasa disebut dengan earning management, yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya. Sehingga dengan adanya good corporate government ini, semoga ataupun harapannya proses pengambilan keputusan yang berlangsung itu secara lebih baik, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan dengan adanya prinsip good corporate government. Good corporate government sendiri merupakan tindakan yang diterapkan di perbankan di Indonesia, karena penerapan good corporate government ini bisa bermanfaat
baik bagi negara dalam menurunkan tingkat country risk dalam upaya memulihkan dan menstabilkan perekonomian nasional untuk saat ini. Kita tahu bahwa perekonomian di Indonesia ataupun di dunia pun saat ini sedang mengalami masalah seperti itu dikarenakan adanya pandemi. Jadi harapannya untuk prinsip good corporate government ini nanti bisa merupakan suatu tindakan yang diharuskan atau yang harus diterapkan oleh setiap perbankan ataupun perusahaan lain untuk bisa meminimalisirkan atau bisa memulihkan perekonomian di Indonesia. Ya, mungkin itu pembahasan yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.